Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat-sahabat Ikat Paudi dimanapun berada. Pada hari ini saya Yesi Gusman hadir kembali dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Ini kita punya mug lucu sekali ya. Ini ada logo cintanya, ada gambar ngopinya. Dan kalau dipakai ini enak nih buat minum kopi apa teh. Tapi bisa juga buat taruh tempat pensil dan lain-lain ya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali. Kita mulai lagi dengan episode yang terbaru dari Ngobrol Pintar kita. Dan telah hadir bersama kita semua pada hari ini sahabat saya, Prof. Cipto. Pak Cip, ini guru besar Terima ya kasih. di Selamat apa pagi. kabar? Alhamdulillah, baik Bu Yesi. Ngomong-ngomong ini kok bajunya keren banget sih. Ini dari bahannya dari mana Pak? Ini Ini Bapak? dari Bali ini. Oh. Ini tenun ikat Bali. Alhamdulillah. Iya. Ada teman yang baik memberikan hadiah. Oh ya ampun. Dan ini supaya ditonton banyak orang Bali. Bagus sekali, padahal biasanya Pak Cip itu paling senang pakai batik Madura ya Pak. Iya, Kali ini. betul. Hari ini pakai tenun ikat Bali. Oke, bagus banget. Makasih. Di sebelah kanan saya, sahabat saya sesama dokter di Ikat Paudi, Ibu Latri Margono. Apa kabar? Baik Mbak Yesi, senang sekali nih lihat banyak yang hijau-hijau, jadi saya pakai baju hijau. Dan di sebelahnya juga ada anggrek, ada anggrek. Yes, anggrek. Ini Ya, biru-biru ini indah dengan sekali. Hari ini kita beranggrek ria. Dan Mbak Latri ini sudah banyak berkecimpung dalam dunia sosial ya Mbak. Dengan Iya. segala macam persoalannya, kita ingin dong dibagi ilmunya hari ini dari kedua orang narasumber kita yang hadir hari ini. Siap. Boleh ya? Insya Allah, siap. Oke, saya mau ke Mbak Latri dulu nih. Kan kita topiknya hari ini adalah pemenuhan hak anak dan tentang proses berpikir anak ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Mhm. Itu tentang proses berpikir dan pemenuhan hak anak. Menurut Mbak, pemenuhan hak anak ini bagaimana sih Mbak? Terkait dengan pekerjaan Mbak juga ya selama ini. Boleh nggak diceritain sama kita semua? Mungkin ada hal-hal dan saya yakin ada yang Mbak sampaikan itu nanti bersentuhan dengan apa yang dialami oleh teman-teman dan bisa mengambil hikmahnya. Iya, benar Mbak Yesi dan juga Prof. Cip bahwa satu hal yang utama adalah kalau kita bicara tentang anak adalah tentang tumbuh kembang anak, kemudian juga terkait juga dengan proses berpikir anak. Ini adalah merupakan satu hal yang tidak bisa terpisah satu sama lain. Bicara tentang anak artinya kita harus bicara tentang mengingat kembali tentang hak-hak anak. Hak-hak anak adalah hak hidup dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Itu adalah hak hidup. Jadi, kemudian hak untuk tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang ini adalah dari mulai hak kesehatan, pendidikan, pemenuhan hak-hak sosial, hak sipil anak, itu masuk dalam hak tumbuh kembang. Termasuk juga bagaimana kita orang-orang dewasa memberikan penghargaan, penghormatan kepada anak dalam hal anak-anak menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, itu diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Itu diambilnya dari sekian tahun yang lampau dari CRC, dari HAM, hak-hak untuk anak, konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi betul-betul dijaga, dilindungi hak-hak anak untuk dapat menyampaikan pandangan, pendapat, termasuk juga kita menghargai pola berpikir anak. Wah, teman-teman lihat ya dari paparannya yang disampaikan oleh penjelasan oleh Ibu Latri, Mbak Latri, saya biasanya main Mbak Latri. Ini rupanya sudah jelas ya bahwa di Indonesia pun sudah diatur nih hak anak-anak, hak tumbuh kembang. Jadi kita juga harus tahu bahwa anak itu punya hak-hak yang dilindungi. Jadi kita nggak bisa sembarangan bukan anak. Itu bahkan kalau di luar negeri ya pasti tahu juga, pernah di Amerika ya, bahwa kalau di luar negeri itu mencubit anak, memukul anak tuh nggak boleh. Anaknya sudah diajarkan di sekolahnya, dia bisa lapor 911 atau polisi. Iya. Karena anak pun sudah mendapat pengetahuan bahwa dia tidak boleh di abuse atau diperlakukan apa ya namanya, di abuse, di kekerasan itu tidak boleh oleh orang tua maupun guru ataupun siapa saja.
Jadi di Indonesia itu pun juga sudah diratifikasi ya. Iya, hak yang ketiga itu adalah hak anak untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan dari tindak pidana kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik, mental, kemudian juga seksual, kemudian sosial, itu semuanya dilindungi. Termasuk juga dilindungi dari tindak pidana yang lain, ataupun juga dari tindak pidana serta diskriminasi, itu dilindungi. Kemudian hak yang terakhir adalah hak untuk berpartisipasi atas masa depan. Jadi kita bicara hari ini adalah terkait dengan pola berpikir anak ini, jadi kaitannya dengan tumbuh kembang dan partisipasi atas masa Itu depan. partisipasi atas masa depan termasuk ini enggak ya? Kan dia anak ya, tapi maksudnya ketika dia kepingin jadi seorang entrepreneur, sedangkan Iya. orang tuanya ingin dia jadi dokter, itu Iya. termasuk nggak tuh? Iya, masuk situ. Jadi pada saat anak ingin menentukan masa depan ataupun akan melangkah pada sesuatu, ya harus dengan orang tua berbicara. Orang tua juga bicara pada anak. Jadi orang tua tidak bisa memaksakan kehendak pada anak. Jadi prinsip yang utama dari pemenuhan hak-hak anak ini adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi Oke. bukan dari kacamata orang tua, tapi dari kacamata Iya, anak. anak ya. Iya. Sebelum kita beralih ke Prof. Sip, kita ingin dengerin juga nih. Saya mau mau menyampaikan juga ya. Pantesan mungkin ini sisa-sisa kolonialisme. Ingat nggak waktu dulu kita masih kecil mau jadi apa? Dokter, insinyur, Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Akibatnya apa? Kita sampai overload. Kalau dokter sih masih dibutuhkan, tapi Iya. insinyur itu lumayan banyak jumlahnya ya. Nah, padahal sekarang ini kita tahu begitu banyak lapangan kerja yang bisa tersedia, begitu banyak pilihan. Iya. Terkait juga dengan kecerdasan jamak, karena orang banyak kemampuan-kemampuan. Sekarang bagaimana Pak Profesor dengan Baik, obrolan kita pagi ini? Terima kasih Bunda Yosi, terima kasih Bu Latri. Assalamualaikum para pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara ngobrol pintar. Mudah-mudahan obrolan ini bisa menambah kita menjadi lebih bijak gitu ya. Baik, melihat dua percakapan tadi tanpa jelas bahwa kalau dari sisi akademik ada David Russell mengatakan bahwa seorang anak itu dia akan tumbuh kembang bergantung kepada stimulasi yang diberikan oleh lingkungan dan dirinya. Tadi, kalau lingkungan menghendaki anak menjadi dokter, maka proses sejak dini itu terus diupayakan, gitu ya, dibiasakan, sehingga anak tidak terpaksa. Kenapa? Karena memang ada 4 komponen dalam diri anak itu. Setelah stimulasi dari luar dan stimulasi dari dalam dirinya sendiri, kan kita tahu begitu anak lahir dia bagaikan kertas kosong ya, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Dia fitrah, bersih, suci. Lalu keluarga atau lingkungan dan dirinya sendiri itu dipengaruhi, saling memengaruhi. Nah, dari situlah ada 4 komponen di dalam diri anak. Ada yang namanya persepsi, ada yang namanya image, ada yang namanya memori, ada yang namanya konsep. Nah, setelah dia memproses itu di dalam dirinya, maka anak akan berpikir, kemana saya? Gitu. Nah, boleh jadi ketika menjalani proses berpikir itu, kan ada 3 ya, realisasi proses berpikir itu, yaitu ucapan, sikap, dan perilaku. Nah, ketiganya ini tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, gitu. Karena itu haknya anak, gitu ya. Tidak boleh diintervensi. Nah, itu sebabnya kita sering mendengar, jangan dipaksa anak melakukan sesuatu, karena itu akan melukai pikirannya, melukai hatinya. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan intangible abuse. Perlakuan-perlakuan keras terhadap anak yang tidak terlihat, karena pikiran tidak terlihat. Di bawah sadar ya, Di bawah Pak, ya? sadar. Nah, yang sekarang kita sering persoalkan itu yang fisik. Yang kemarin kata di Depok, itu kan fisik. Dipukul anak. Ini ada hal yang lebih sensitif. Psikis ya? Iya, Iya. psikis gitu. Dan itu juga harus kita Kekerasan jaga. verbal juga. Iya, termasuk kekerasan verbal ya di dalamnya gitu ya. Jadi ada intangible abuse. Nah, itu yang harus kita jaga. Sehingga anak ketika mau mengeluarkan pandangan, pendapat, pikiran, bersikap, berperilaku gitu, itu bisa diberi haknya. Nah, kalau kita lihat anak itu menyimpang, baru kita kasih tahu. Apa cara ngasih taunya? Di dalam ajaran Islam itu ada namanya ya toir tirqat taqfiyadi gitu. Wahai anakku, gitu, kalau kita terjemahkan bebas, wahai anakku, silakan kamu melakukan apa saja, tetapi ketika kamu melakukan yang menyimpang, maka saya harus meluruskan.
Nah, itu kewenangan dan kewajiban orang tua, guru, dan lingkungan. Kenapa? Karena orang tua, guru, dan lingkungan punya intervensi yang tadi kita sebut sebagai stimulus eksternal. Aduh, Saya menarik pikir ya. begitu ya, Bu. Kita nanti akan Iya. lanjutkan Oke, lagi ya. siap. Jadi ingat lagi nih, waktu masih kecil itu orang tua saya mengenalkan kami dengan sejak usia dini ya, dengan berbagai macam keahlian, misalnya les piano, musik, apa melukis, Betul. ya lain-lain. Nah, karena itu memberikan, bukannya harus menjadi seperti itu, tapi mengenalkan ada ini loh. Iya, Nanti iya, anak iya. itu suka kemana akan Melakukan menjadi pilihannya dia. pilihan. Iya. Tapi kalau nggak pernah dikenalin, ya dia nggak Iya, tahu nggak kalau tahu. adanya itu gitu. Betul, Oke persis. teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Kita minum kopi dulu atau Siap. kita minum teh Terima dulu kasih. sambil makan kue. Kopi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Siap. Yang paling menarik ini nih. Sambil minum kopi ini saya merenungkan apa yang disampaikan oleh kedua sahabat saya. Benar ya, ternyata kita nih jadi manusia yang awas terus, hidup tidak berjalan begitu saja. Tapi kita harus berpikir, kita harus merasa, dan kita juga tetap aktif sampai berapapun usia kita. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan teori-teorinya secara umum oleh Pak Profesor Cip, apakah teori berasal dari luar maupun teori dari Islam. Sekarang bagaimana nih menurut Mbak? Itu kan semua teori-teori. Di lapangan bagaimana pada prakteknya? Iya, benar tadi disampaikan oleh Prof. Cip tentang bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak dari kacamata secara teoretis tentunya. Hal ini terkait dengan bagaimana kita menumbuh kembangkan anak secara faktual, utamanya di dalam keluarga. Karena yang terbaik, sebaik-baiknya anak adalah tumbuh kembang bersama keluarga. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua kalau kewalahan ataupun siapapun masyarakat cepat sekali memberikan stigma ataupun langsung menyampaikan labeling, kemudian menyampaikan juga stigma, labeling, kemudian apa semacam diskriminasi, alienasi, atau sugesti, atau kadang-kadang bahkan udah masukin ke sel aja atau masukin ke panti saja, karena bagaimanapun kembali yang terbaik adalah di dalam lingkungan keluarga. Ya, itu yang di lapangan yang paling sering terjadi adalah itu. Sementara kan ada hak-hak anak di dalamnya, termasuk kalau anak berhadapan dengan hukum kan tetap harus dihormati, dihargai haknya sebagai anak. Jadi kalau saya kebetulan pernah berkunjung ke tempat kerjanya Mbak Latri, saya melihat anak-anak yang yang sedang harus mengalami proses hukum karena kesalahannya, Berhadapan mungkin. dengan hukum, ya. Lalu ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana Mbak, menurut Mbak mencikapi ini dengan sebagai bagian daripada pendidikan inklusif? Iya. Terima kasih Mbak Yesi sudah berkunjung ke Taman Baca Inklusi di STPL Bekasi. Nah, tinggal Prof. Cip aja nanti saya tunggu kunjungannya. Harus. Kemarin Mbak Rika dan Boleh kita kawan-kawan. rencanakan. Jangan lupa kasih kepala ikan ya. Itu. Oh iya, kepala ikan kakap. Oh, oke. Iya. Siap. Ya, tumbuh kembang anak. Masing-masing anak adalah unik ya, nggak bisa yang kita yakini itu adalah unik, berbeda satu sama lain. Apalagi dengan latar ragam disabilitas, apakah fisik, mental, intelektual, dan juga sensori netral dan juga sensori rungu, pastinya akan berbeda-beda bagaimana kita menanganinya. Saya ingat satu tulisan yang indah dari Khalil Gibran. Dia mengatakan bahwa anakmu adalah bukan anakmu, ia adalah anak sang hidup yang rindu pada dirinya sendiri. Padanya adalah masa depan yang tidak mungkin kamu dapat menjangkaunya meski dalam impian. Itu yang saya coba gunakan dalam menangani anak-anak yang memerlukan perlindungan dan perlindungan khusus. Jadi bukan secara anak pada umumnya. Pastinya mereka unik dan mereka memiliki masa depan. Beberapa anak kemarin yang bermasalah saya coba tanyakan dan juga secara asertif kemudian bicara, mengatakan bahwa saya ingin punya taman baca. Saya kaget juga pengen punya taman baca kan. Tadi Ibu Yesi katakan Melanjutkan programnya Bu Yanda Yasi. ingin punya ingin jadi dokter, ingin punya apa, tapi saya kaget. Aku ingin, kata Ridel, aku ingin punya taman baca. Aku mau beli taman baca yang luas, yang banyak banyak mainannya,
ayunannya dan Sesuai sebagainya. dengan dari sudut pandang anak gitu ya, Iya. bagaimana taman bacaan impian mereka ya. Ya, ini adalah merupakan satu hal yang patut kita hormati, kita jaga. Jadi Apresiasi. pada saat orang-orang cekikikan ya saya kasih tangan gitu untuk berhenti cekikikan, karena ini adalah bagaimana kita menghormati suara hati anak. Nah, itu. Jadi kita sebagai orang tua juga introspeksi diri ya. Kami ingin menjadi guru orang tua yang berani untuk introspeksi diri. Tidak harus selalu yang benar. Karena kenapa? Justru suara-suara anak ini penting kita perhatikan. Jangan kita matikan, jangan mematahkan semangat mereka. Jangan lagi kalau disuruh gambar pemandangan hanya 2 gunung, warna biru, sawah, matahari terbit. Itu kan sisa kolonial. Iya. Nah, seperti itu. Lalu rasa buah pepaya apa manis? Belum tentu. Belum tentu. Warna daun apa hijau? Di negara 4 musim tidak hijau, ada warna ungu, ada merah dan lain-lain. Nah, sebetulnya apa yang dia katakan itu sesuatu yang baik. Kita harus melatih diri kita sendiri untuk menghargai dan tidak membuat itu seperti lelucon atau joke ya terhadap apa yang disampaikan oleh anak. Karena coba bayangin Pak Acil, kalau negara ini beragam kan kita kan semakin kuat. Masa mau diseragamkan sih pola pikir, ya kan? Jadi itu yang kita harus sama-sama ingat juga. Menurut Bapak gimana? Iya, itu dia tadi yang seperti yang saya sampaikan, Bunda ya. Anak itu jangan dianggap bahwa anak itu adalah ya kamu masih kecil lah, nggak bisa apa-apa. Itu sebuah pandangan yang salah. Sebuah pandangan yang salah menurut saya. Anak adalah seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang sehingga dia membutuhkan stimulan-stimulan positif. Kalau stimulan negatif nggak usah diinginkan juga pasti muncul sendiri. Contoh kasus misalkan anak-anak sekarang dengan bahasa-bahasa gaul yang menurut kita etika bangsa kita tidak sopan, itu muncul sendiri. Saya yakin di rumah tidak diajari. Jadi kalau stimulan-stimulan negatif nggak usah diajari, pasti dia jalan. Yeah. Tapi stimulan-stimulan positif itu yang harus kita bangun, kita kembangkan. Sehingga anak bisa tadi berpikir dengan tepat ke arah mana. Nah, ke arah mana itu ditentukan oleh 2 komposisi tadi. Oh ya. Ya, oleh keluarga dan lingkungan, dan oleh keinginan anak itu sendiri. Makanya ada stimulasi eksternal dan ada internal gitu ya. Nah, ketika anak sudah mulai memilih, gitu. Kalau itu salah, tidak boleh kita langsung cut. Nggak bisa. Kita harus diskusi. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa dia berpikir Iya. seperti itu? Mungkin ada sesuatu temuan yang kita belum tahu ya. Boleh jadi kan Iya. begitu. Kan anak itu kan punya proses berpikir sendiri yang orang lain tidak tahu. Makanya disebut individu. Dan Disebut- zaman terus berubah. Iya. Mungkin ada informasi baru di televisi atau persis dari lingkungannya yang dan kita nggak sebagainya tahu. kan gitu. Makanya disebut individu. Individu itu dari bahasa Latin, in artinya tidak, divide itu artinya pecah. Oh. Nah, jadi individu itu tidak bisa dipecahkan, maka tidak dipisahkan dari orang, jiwanya dan pikirannya. Makanya anak itu adalah individu yang sifatnya unik. Bisa jadi yang dimaksud unik adalah berbeda jadi dengan orang tuanya, berbeda dengan kakak adiknya, berbeda dengan keluarganya dan lain sebagainya. Maka dia disebut unik. Nah, keunikan inilah yang harus tadi Bu Latri bilang dihargai. Itulah hak tumbuh kembang anak. Sehingga dia mau tumbuh dan berkembang menjadi apa? Tetapi sebagai lingkungan, orang tua kah, saudara kah, keluarga kah, kalau kita melihat itu menuju ke arah yang salah, bahaya, maka perlu kita Intervensi. diskusikan intervensi gitu ya. Ada satu referensi yang kita bisa gunakan bersama, sangat sederhana, yaitu dari William Corsaro, itu terkait dengan web teori, teori jaring laba-laba, di mana tadi seperti Prof. Cip katakan tadi bahwa dukungan ekologi sosial seperti yang disampaikan oleh Bro Van Brenner itu adalah satu sama lain terkait, seperti halnya kalau kita melihat lingkaran-lingkaran yang ada di dalam bawang bombay, itu kan dalam lingkaran-lingkaran itu yang terkecil tadi adalah keluarga, kakak adik, Siung keluarga itu ayah, ya? Ya, siung bawang ya kalau yang Iya, paling siung mudah. bawang itu kalau dikupas pelan-pelan itu kan adalah Iya, merupakan lapisan-lapisan. lapisan-lapisan. Jadi yang terdalam, lapisan yang terdalam kalau kita buka itu adalah dukungan ekologi sosial yang berasal dari internal keluarga. Tadi disampaikan oleh Ibu Yesi bahwa yang terkuat adalah keluarga. Jadi kakak, adik, kemudian keluar lagi teman sebaya, kemudian dikupas lagi, ditarik lagi teman sebaya, teman bermain di lingkungan luar rumah, di gereja, di musola, di menasa,
kemudian di dalam lingkungan pramuka atau palang merah ataupun lingkungan bermain di mana itu adalah membentuk dukungan ekologi sosial yang kalau itu solid, dukungan sosial itu solid baik di dalam rumah, di sekolah maupun di jalanan. Dikatakan bahwa tidak boleh memecahkan gelas seperti ini misalnya, ya harus solid. Atau tidak boleh merokok, itu artinya di rumah tidak merokok, di sekolah, di lingkungan masyarakat Yang paling tidak penting merokok. tidak boleh membuang Jadi sampah linear, sembarangan. ya seperti itu. Jadi linear. Gampang Iya. membuang sampah sembarangan. Jadi ini Bunda Yasi dan Bu Latri, itu sebabnya lingkungan, ya, termasuk tadi keluarga, kakek, Iya. nenek, orang tua, bahkan sekolah, gitu ya. Pada pertemuan ngopi yang terdahulu kan saya sampaikan, 3 komponen ini, 3 dimensi ini harus satu kata. Kalau tidak, anak menjadi confused, bingung. Yang benar. mana yang harus diikuti kan gitu ya. Benar, kadang Nah, orang tua nggak kompak tuh ya. itu sebabnya sekolah sangat penting mengundang orang tua. Dan orang tua sangat penting datang ke sekolah. benar. Ya, sekolah itu bukan tempat menanam tanaman, tidak, tapi tempat untuk mengembangkan hak tumbuh kembang anak, gitu. Jadi ini kita lihat lukisan kita nih cocok banget ya, bapak, ibu, ada mungkin nenek dan anak-anak ayam. Iya. Saya suka sekali lukisan ini. Iya, saya suka sekali ayam. Ya teman-teman, ini saya kenapa ya kalau setiap acara ngopi ini selalu semangat, karena rasanya otak kita tuh berkembang lagi gitu loh. Kita berdiskusi, berbicara. Jadi dan apa yang paling penting lagi, apa yang kita bagi ini semoga ya Pak C bisa ada manfaatnya. Amin. Buat teman-teman juga bisa ikut mendengarkan, berdiskusi, kasih komen di chatting ya, dan hal-hal lain yang ingin disampaikan boleh juga. Jangan lupa subscribe. Itu yang penting. Oke, ayo kita Ya, terima makan kasih. dulu. Ya, Silakan. terima kasih. Ini kue basah, Ya. ada kue lapis, ada kue pisang, ada Ada serabi serabi. Solo. Ya, kita makan Dadar kue dulu dulu. ya. Dadar dulu. Wah, teman-teman sambil makan kue tadi kita ngobrol seru banget ya. Aduh, kita mau sharing lagi nih apa yang kita obrolkan di sini dengan teman-teman bahwa memang pemenuhan hak anak dan kesempatan buat anak itu sangat-sangat penting. Jadi saya selalu kagum sama Halil Gibran itu karena dia sudah memikirkan ke masa Halil Gibran itu mikir sudah masa Iya. depan. Jadi sama seperti kayak kita di kampus kita juga ya, bahwa ternyata gini deh Pak, tentang teknologi kita nih Bapak mungkin enggak ya, tapi saya termasuk orang yang agak kesulitan, mungkin kecerdasan jamak saya bukan dalam bidang teknologi ya, tapi itu saya melihat anak-anak muda sangat cepat sekali ya, tapi juga kita hati-hatinya yang saya tadi mau ngomongin AI, artificial intelligence. Itu artificial intelligence itu sangat-sangat bisa menghancurkan kalau kita tidak siaga dari sekarang. Iya. Ya, karena anak saya kebetulan ya itu kan belajar komik di Jepang. Itu dia bilang dia sudah bertahun-tahun membuat create cerita dengan komik, dengan munculnya AI itu dengan tek mau apa udah jadi komik. Padahal ada orang memerlukan pemikiran. Betul. Karena kalau di dalam dunia film itu bikin skenario film kan lu berpikir nginep di puncak berapa hari untuk jadi satu skenario. Cari Sekarang inspirasi, ya. mau cerita apa tinggal tek keluar, cuma namanya aja dipakai. Nah itu gimana juga nih kita harus berjaga-jaga nih membuat garda supaya terlindungi pemenuhan hak anak juga. Jadi jangan anak kita merasa jadi buat apa adanya brain yang bisa berpikir kalau semuanya padahal teknologi AI itu dibuat oleh manusia. Gimana menurut Mbak? Terkait dengan pemenuhan hak masa depan anak. Ya. Terima kasih Mbak Yesi. Saya jadi teringat pagi tadi Pak Wahyu mengirim pada saya tulisan dari salah satu pakar untuk SDM di Indonesia menyampaikan bahwa AI memang sangat luar biasa masuk ke generasi Z untuk saat sekarang ini. Tapi tetap saja bahwa kekuatan brand kita harus tetap dimaksimalkan dan juga karena itu terkait dengan kreativitas, terkait juga dengan bagaimana pengembangan ketangguhan seseorang untuk dapat bertahan dan juga dapat berkarya. Jadi tetap saja brand satu hal yang utama yang tetap harus diutamakan. Jadi tidak lagi menggunakan AI yang sifatnya sangat instan tersebut. Jadi terkait dengan anak pengembangan untuk anak usia dini ya itu juga termasuk yang harus diwaspadai. Karena beberapa lembaga-lembaga kursus di Indonesia, saya tidak menyebut nama, itu akan memberikan pengajaran
terkait dengan misalnya tadi membuat komik atau membuat poster, membuat lukisan, itu betul-betul menggunakan AI. aplikasi-aplikasi yang telah tersedia sehingga anak dengan cepat merasa begitu saja puas dan ini adalah hasil karyanya. Instan, jadi serasa pemilik Iya. dia sendiri gitu ya. Pada saat kita diskusi kemarin di Perpustakaan Nasional, itu ada di sebelah itu paralel di lantai 4 itu ada pameran lukisan dan karya. Saya melihat ini yang karya visual yang memang dibuat dengan manual tangan, ada sebagian yang dibuat dengan infografis yang menggunakan teknologi AI. Saya tanya ini usianya berapa? Kenapa, Bu? Ya, saya sampaikan kalau bisa di awal anak-anak belajar melukis atau belajar mulai mengenal grafis, artinya adalah ya gunakan brainnya lebih dulu, gunakan tangannya lebih dulu. Jadi tidak lagi menggunakan keyboard lebih dulu, karena bagaimanapun akan berpengaruh kepada kemampuan motorik halus anak ataupun apa istilahnya, nanti Prof yang lebih paham. Beberapa waktu yang lalu saya tuh menerima 2 klien anak yang sampai usia 9 tahun dan juga 12 tahun itu tidak mau menggunakan pensil atau bolpen. Jadi Ya tidak mau menulis di kelas itu, tidak mau, menolak karena Biasa sudah ngetik terbiasa ya? mengetik. Jadi ini adalah salah satu side effect Iya. yang paling dasar aja. sebelum ke Prof Chip ya, gimana kok next time kita bikin ini yuk, topik kita tuh tentang AI, bagaimana menjaga anak-anak kita, bukannya menjaga ya, untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi adanya AI ini. Seperti itu, jangan sampai dong semua anak mau pakai AI, jadi dia tidak lagi memikirkan itu. Sudah terjadi di Amerika di tahun 2023, kemarin 4 bulan kita kena dengan SAG-AFTRA. Itu adalah para pekerja film yang demonstrasi karena merasa dirinya itu dirugikan. Tidak lagi diperlukan, hanya namanya dipakai sebagai persyaratan, tetapi karya-karya skenario dengan skrip. Bahkan untuk yang misalnya pakai syuting ribuan orang mungkin hanya perlu 50 saja, yang deket-deket, yang lainnya semua buatan. Atau kapan-kapan peran pendukung cuma dipinjam hidungnya saja, matanya saja, orang lewat gitu ya. Tidak lagi diperlukan pemain. Nah, kita nggak mau itu terjadi di Indonesia. Tapi untung kita punya Pancasila. Pancasila kita itu menjaga keimanan kita. Menurut Prof, gimana nih Prof? Ya, terima kasih Bunda dan Bu Latri. Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan ya. Ya. Karena sebuah keniscayaan dan itu adalah produk manusia, kan ada 4 jenjang ya pertumbuhan kehidupan di dunia ini, dan sekarang kita memasuki ke era teknologi, dan ketika era teknologi itu ya itu adanya, dan ketika kemajuan teknologi itu hadir maka dia akan selalu apa saja, dia akan selalu membawa dampak yang 2, negatif dan positif ya. Dampak negatif tadi sudah disampaikan oleh Bu Latri. Dampak positifnya AI misalkan sekarang dengan begitu mudah kita mau membuat, saya misalkan menggunakan ChatGPT atau menggunakan Gemini gitu ya, saya dikasih mata kuliah baru, saya awam nih mata kuliah ini, lalu saya bilang, hai, tolong dong saya dibuatkan RPS dengan berbasis OB, kurikulum OB, serut keluar semua, gitu ya. Memang itu membodohkan kita, tapi mempercepat pekerjaan. Nah, saya setuju tadi dengan Bunda, dengan Bu Latri, saya setuju sekali. Sebagai media, kita harus mengikuti perkembangan itu. Tetapi sebagai pengembangan intelektual, maka kita harus tetap mengembangkan Menjaga gitu ya. integritas Oleh karena sebagai itu, manusia, iya, oleh karena itu, karena kita berbicara tentang hak tumbuh kembang anak, gitu ya, hak pemenuhan tumbuh kembang anak, maka kewajiban kita memberikan kebutuhan anak terhadap pertumbuhan AI. Nggak mungkin kita abaikan itu. Iya, nggak mungkin. Tapi sekali lagi tadi teorinya dari ajaran Islam itu ya tairtir hatta piyadi. Anakku belajarlah AI, silakan. Tetapi ketika AI itu menghentikan proses berpikir kamu, maka itu harus dihentikan. Iya, benar. Gitu. Jadi sehingga otak tumbuh dan berkembang. Sisi lain, teori lain kan begitu setiap generasi baru lahir, dia akan ditambah oleh Tuhan kira-kira 150 ribu dendrit. Satu dendrit itu atau sel katakanlah gitu, satu dendrit itu akan melahirkan satu konsep.
kehidupan baru. Jadi jangan kaget kalau anak kita lebih cerdas dari kita. Oh iya. Karena jumlah dendrit di kepala kita itu lebih sedikit dibanding dengan dendrit anak kita. Nah, oleh karena itu dalam memberi pemenuhan hak kebutuhan anak, maka kita harus bijak. Karena tadi Khalil Gibran mengatakan anakmu bukan dirimu. Kalau saya menambahkan di syairnya, di puisinya Khalil Gibran, anakmu bukanlah dirimu, anakmu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Laksana kilat. Ya, lepas dari busurnya. Engkau hanya bisa mengarahkan tanpa bisa menentukan. Itulah orang tua. Nak, kamu mau jadi apa? Jadi dokter, oke. Nak, kamu mau jadi apa? Jadi guru. Oke, kamu jadi guru. Caranya begini. Tapi begitu menjelang dia lulus dari LPTK, atau bahkan ketika lulus dari LPTK, ternyata dia kerja di bank. Bukan jadi guru. Banyak gitu. Banyak kan gitu ya, Karena itu hukum fakta. akhirnya jadi farmasi, kerja Jadi di farmasi. Ada sekarang lulusan institut, universitas yang non LPTK justru banyak menjadi guru. Iya, iya. Ya gitu ya. Jadi pada akhirnya pilihan ditentukan oleh anak. Tetapi menjelang keputusan pemilihan itu, orang tua, keluarga, dan lingkungannya memberikan diskusi pandangan lain. Sehingga keputusan yang diambil oleh anak sebagai haknya itu terpenuhi, tetapi mengambil keputusan tidak salah langkah. Luar biasa. Ya, saya pikir begitu. Iya, jadi ya Pak Prof. Dip Balatri, jadi ya Iya. gimana kita teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana dengan kita mendidik anak kita sejak usia dini untuk mereka bisa menentukan this is good for me, this is Iya. not good for me, apa yang baik, apa yang Iya. tidak. Sehingga ketika dia merasa itu membodohkan diri, dia harus bisa mempunyai jati diri untuk mengatakan saya tidak bisa menggunakan ini. Iya. Jadi ada yang bisa digunakan untuk mempercepat proses kerja, dan tapi ada juga yang ini sudah too much, terlalu berlebihan. Iya. Saya manusia diberikan otak dan saya ingin menggunakan ini. Nah tadi kalau menggunakan, tadi kan Bapak mengatakan kalau Khalil Gibran Pak bahwa anakmu bukanlah anakmu ya, tapi anak masa depan gitu. Masa depan. Saya lengkapi lagi dengan apa yang kami katakan di Yayasan Bunda Yesi, bahwa anak kita bukan saja anak yang lahir dari kandungan kita, tetapi anak siapapun yang kita temui yang membutuhkan kasih sayang kita sebagai orang tua, mereka lah anak-anak kita juga. Iya. Ya. Oke, sekarang kita mau closing nih, closing ya. Ayo Mbak, kira-kira sampai apa? Kayak saya cepat banget ya kalau ngomong sama orang-orang pintar udah mau habis. Closing nih apa? Karena ngopi. Ngobrol pintar bersama Ikat Paudi kan. Iya. Ya, coba apa kira-kira summary-nya? Iya. Summary yang bisa disampaikan adalah bahwa kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai praktisi betul-betul harus memberikan penghargaan, penghormatan kepada pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak untuk anak untuk dapat tumbuh kembang secara maksimal sebagai anak. Anak betul-betul murni anak, bukan miniatur orang dewasa. Oke, terima kasih. Kalau Pak Prof. Dip? Ya, saya mengucapkan selamat kepada kita semua, kepada ayah, ibu, kepada para pendidik, kepada para praktisi, bahwa apa yang Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat semua lakukan, saya yakin sesuatu yang terbaik. Akan lebih baik jika kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya demi pemenuhan hak anak di masa yang akan datang. Biarkan anak berpikir ke masa depannya. Kita akan melihat dan mengarahkan jika diperlukan, tetapi bukan mendrive, bukan mendirection, bukan keinginan kita yang harus ditumbuh kembangkan pada diri anak. Sudah dulu waktu Tapi masih kecil kita kita. dorong ya, anak-anak kita punya kesempatan untuk mengembangkan apa yang dia inginkan. Tapi jangan lupa tetap sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai praktisi, kita harus tetap mendampingi anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya pikir itu. Terima Alhamdulillah. kasih. Mudah-mudahan setiap hari kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, bisa menerima anak kita dengan plus minusnya, karena tidak semua manusia sempurna. Ya. Sempurna milik Allah, manusia yang banyak hilaf. Oke, teman-teman, episode kali ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Jangan lupa untuk subscribe. like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang tidak kalah menariknya. Dan kita masih tunggu lagi ilmu yang akan dibagi oleh Prof. Dip maupun Mbak Latri. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Salam ngopi, ngobrol pintar. Ngobrol pintar sambil ngopi. Dah. Terima kasih.
Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas.